Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya lihat kebersihan kelasnya dulu ya. Nah, ini nak, ada sampah, tolong diambil ya. Itu di bawah kamu. Nah, ya, yang ada sampahnya di sekitarnya, tolong diambil ya. Terus nanti dibuang di tempat sampah ya. Nah, saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Nah, Muhammad Andrean. Oh ya. Alif Andini hadir. Akini ya, Akini ya. Safa Azhara. Oh ya. Kaila, Dava, Robiatul, Devita, Netatilova, oh ya, Amanda, Marwan, Aji, Nimas, Hanum, Fatimah Azhara, oh ya, Nadifatul, Yolanda, Monica, Alda, Christian Junior, Kalila, Farah, Natasha, Febrianti, Obama, Verbi, Raihan, Gulam, Satya, Salis. Oh ya, alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, kalian kan sekarang ini musimnya pancaroba, jadi cuacanya tidak menentu, kadang mendung tiba-tiba hujan atau bahkan cerah tiba-tiba hujan. Nah, makanya itu kalian harus menjaga kesehatan. Makannya diperhatikan, yang pedas-pedas itu dikurangi ya, dan banyak minum air putih ya, dan juga vitamin ya. Kenapa? Kalian pada waktu bulan ini, bulan Oktober sampai November ini jadwalnya padat sekali. Ada PTS ya kan, terus juga ada materi-materi lainnya. Bahkan nanti bulan November ada yang namanya pameran. Nah, jadi usahakan kalian jaga kesehatan kalian. Nah, ini nanti saya punya lembaran, tolong dibagikan ya, per kelompok. Ini dibagikan. Ya, di lembar itu ada bahan ajar, LKPD, setelah itu asesmen ya. Ya, itu sudah per babnya. Ini kelebihan ya? Oh ya, ini ya 3. Nah, sudah semua? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, Nak. Sekarang kalian berdiri semua.
Ayo kita akan menyanyikan lagu kebinekaan. Ayo diikuti. Dengan saudara beda agama, teman mari kita semua yang beda pendapat. Teman Islam berada kuda kita berada Kristen, haleluya. Ya yang keras. Saudaraku ya. Nah sudah, sekarang duduk semuanya. Nah sekarang saya tanya ya. Tadi waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, apa yang kalian lihat? Jalan, terus apa lagi? Sawah ya. Nah, pohon? Oh iya, pepohonan. Nah, apa? Nah, di sepanjang perjalanan kalian kan di sini banyak sekali sawah ya. Di sawah itu ada nggak bahan lunak? Apa aja? Tanah liat, terus tanaman ya, tanaman-tanaman ataupun juga bisa tanaman liar kan ya. Nah, kira-kira dari tanah liat, dari tanaman tersebut bisa nggak dijadikan sebuah kerajinan? Bisa ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Ya. Tujuannya apa? Jadi biar benda-benda yang istilahnya jarang orang melihatnya itu dengan sebuah keindahan, tapi bisa kita buat atau kita desain menjadi sebuah keindahan. Ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ya. Perhatian, Anda akan memasuki zona kaya ilmu. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan Ibu Puspita. Tetap semangat. Nah, hari ini kita akan saya akan menjelaskan tentang eksplorasi bahan lunak. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nah ini, jadi kalian dapat menyebutkan pengertian dari bahan lunak secara tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis-jenisnya bahan lunak. Nah, jenis-jenisnya bahan lunak itu kan banyak sekali. Kalian diharapkan dengan pembelajaran hari ini itu bisa tahu, oh bahan lunak seperti ini itu termasuk jenis bahan lunak alam atau buatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu membedakan bahan lunak berdasarkan karakteristiknya. Kenapa? Karena setiap bahan lunak itu pasti punya karakter masing-masing. Ya. Terus yang keempat, ini mengidentifikasi bentuk-bentuk bahan lunak di sekitar kalian. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata bentuknya bahan lunak itu seperti ini. Seperti itu ya. Terus yang terakhir, kelima, nah ini, mengidentifikasi macam-macam bahan lunak yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ya. Itu tujuannya. Setelah itu, ini, apa sih bahan lunak itu? Nah, saya tanya, ada yang tahu pengertian bahan lunak itu apa? Lunak. Menurut kalian lunak itu seperti apa ya? Mudah dibentuk.
apa? Tadi ada yang ngomong elastis ya. Terus apa lagi? Lembek ya. Nah, jadi tadi kan katanya ada yang bilang elastis ya, mudah dibentuk, lembek. Nah, itu betul semua ya. Jadi bahan lunak itu seperti itu. Nah, jadi kerajinan bahan lunak adalah, ada yang tahu? Kerajinan. Kerajinan itu apa? Sebuah karya ya. Jadi kalau kerajinan bahan lunak berarti karya yang ya berasal dari bahan lunak dan mudah dibentuk. Ya, pinter. Nah, ini ada prinsip-prinsip bahan lunak. Yang pertama, kerajinan tangan. Nah, maksudnya apa? Karena tadi kan temenmu udah bilang ya, kalau bahan lunak itu mudah dibentuk. Karena mudah dibentuk, makanya dia bisa menggunakan tangan. Membuatnya itu tidak perlu alat yang khusus. Pakai tangan pun bisa, ya. Yang kedua, keterampilan teknik. Nah, teknik yang digunakan pun juga sederhana. Tidak perlu teknik yang ribet. Contohnya misalnya seperti kerajinan bahan lunak dari pledo. Tahu pledo? Ya, malam itu loh. Nah, malam itu tekniknya apa? Hanya dililit, dipilin dan lain sebagainya. Tidak ada teknik yang sulit, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kedaerahan atau tradisional, ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa bahan lunak itu yang memiliki prinsip ketradisionalan, seperti membuat kerajinan dari tanah liat, ya. Nah, itu kan biasanya membuatnya itu dengan cara yang tradisional. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis bahan lunak. Jenis-jenis bahan lunak itu ada dua. Yang pertama, ya, bahan lunak alam. Maksudnya apa alam? Ada yang tahu? Iya, bahan lunak yang berasal dari alam. Dan selanjutnya lagi, ada bahan lunak buatan. Buatan itu seperti apa? Ya, jadi yang buatan manusia yang sudah diolah. Nah, selanjutnya karakteristik bahan lunak. Nah, di sini ada yang pertama, floor clay. Tahu floor clay? Floor clay itu apa? Ya, adonan tepung. Floor itu artinya tepung. Clay, adonan. Ya, jadi floor clay itu adonan tepung. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, berasal dari adonan tepung. Bisa tepung apa saja, mulai dari tepung maizena, tepung terigu, ya, terus tepung beras dan lain sebagainya. Nah, adonan tersebut dicampur dengan air dan diberi lem Raja Wali. Tahu lem Raja Wali kan? Yang putih itu loh. Nah, setelah itu dibentuk sampai kalis. Sampai apa ya istilahnya? Adonannya itu pas. Dan yang kedua, dia tidak bisa tahan dengan air. Ya.
Jadi kalau misalnya kena air itu mudah rusak dan mudah berjamur. Karena dia bahan dasarnya adalah tepung, jadi makanya mudah berjamur. Dan yang ketiga, pewarna floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan. Jadi kamu kalau misalnya membuat adonan floor clay itu bisa ditambah dengan pewarna makanan biar warna-warni. Atau juga bisa memakai pewarna sintetis, pewarna tekstil itu bisa. Nah, yang kedua ada kulit jagung. Nah, ini karakteristiknya ya. Yang pertama, permukaan kulitnya cenderung agak kasar. Nah, setelah itu yang kedua, mudah disobek. Yang ketiga, kulitnya dominan kering. Yang keempat, kulit jagung berwarna hijau muda sampai hijau tua, ya. Dan yang kelima, itu rata-rata kulit jagung dalam satu tongkol adalah 12 sampai 15 lembar. Ya. Jadi dari tahu kan kulit jagung ya? Nah, di sini kan banyak sawah jagung ya. Nah, di situ biasanya rata-rata jumlah kulitnya dalam satu tongkol itu sekitar 12 sampai 15 lembar. Dan yang keenam, kulit jagung mempunyai komposisi kimia, yaitu selulosa sekitar 42%. Ya. Selulosa itu apa? Jadi biasanya dipakai untuk plastik. Nah, dasarnya bisa menggunakan selulosa ini. Nah, itu seperti yang diterangkan di nomor 7. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai plastik biodegradable atau plastik yang bisa dimakan. Itu. Selanjutnya, karakteristik bahan lunak buatan. Ya. Yang buatan yang pertama adalah kertas. Tahu kertas semua kan ya? Ya. Nih, karakteristik yang pertama. Kertas secara umum itu mudah rusak. Tidak tahan air, ringan dan mudah terbakar. Ya. Dan kertas itu punya karakteristik yang beda-beda. Contohnya kayak kertas HVS ini. HVS ini warnanya selalu putih. Ukurannya juga ada A4, ada F4, ya. Nah, ada juga yang namanya kertas jasmin atau kertas undangan. Tahu kan ya? Nah, biasanya kertas jasmin itu warnanya mengkilap. Beda lagi sama kertas manila yang kamu bawa. Nah, kertas manila itu biasanya memiliki ukuran yang lebih besar, ya, dan warnanya pun juga warna-warni, ya. Selanjutnya, kain. Nah, ini ada karakteristiknya kain. Yang pertama, kain memiliki jenis yang berbeda-beda, ya. Karena jenisnya beda-beda, maka karakteristiknya pun juga berbeda-beda, ya. Setelah itu juga warna dan motifnya pun juga beragam. Tapi kain itu juga mudah sobek. Karena mudah sobek, dia juga mudah juga untuk dilipat. Dan biasanya alat untuk menyobeknya atau memotongnya menggunakan gunting, ya. Nah, ini ada kelebihan bahan lunak jika dibuat kerajinan.
Yang pertama, kulit jagung. Kelebihannya mudah dicari. Ya kan di sini banyak sekali ya sawah jagung. Yang kedua, bisa mengurangi limbah. Limbah itu apa? Sampah. Ya, sampah. Yang ketiga, bahannya murah. Ya. Kalian misalnya mau membuat kerajinan dari limbah, nah bisa itu bilang ke orang tuanya. Nanti jadi tongkolnya jagung itu bisa dibuat makanan sama orang tuamu. Kulitnya bisa dibuat kerajinan. Ya. Dan yang terakhir, bahannya ringan. Yang kedua ada floor clay. Nah ini bahan dasarnya juga mudah didapat. Apa aja seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada tepung ya, ada lem Raja Wali. Nah, terus yang kedua mudah dibentuk ya. Dan yang ketiga, proses pembuatannya juga sangat gampang. Jadi tepung tinggal dicampur sama lem Raja Wali. Nah, selanjutnya ini kertas. Nah, kertas ini kelebihannya yang pertama ringan, ya. Yang kedua ramah lingkungan. Dan yang ketiga apa ini? Ya, mudah didapat. Nah, kamu mau beli kertas di mana-mana pasti juga ada ya. Nah, yang selanjutnya ada kain. Nah, ini kelebihannya kain itu motifnya banyak, warnanya juga banyak dan mudah didapat. Selanjutnya, ini kekurangannya. Kekurangan bahan lunak jika dijadikan kerajinan. Yang pertama, kulit jagung. Nah, kekurangannya yang pertama, proses pewarnaannya harus dilakukan secara berulang. Kenapa? Biar warnanya itu lebih timbul. Kalau misalnya kamu hanya kasih warna sekali saja, maka dia pigmennya tidak muncul. Jadi harus berkali-kali. Yang kedua, proses pengeringannya juga harus benar-benar kering. Jadi bahan lunak alam itu harus dalam kondisi kering. Kalau nggak kering, biasanya dia rentan sama jamur. Beda sama bahan lunak buatan. Karena buatan itu sudah ada campuran kimianya, jadi kamu tidak keringkan pun pasti akan tidak berjamur. Dan yang ketiga, kita harus memilih yang besar untuk dibuat kerajinan ya. Milih daunnya atau kulitnya itu yang lebar. Kalau misalnya milih kulit yang kecil, pasti kita susah untuk membentuknya. Selanjutnya ada floor clay. Nah, ini kekurangannya. Yang pertama ya sama tadi ya, mudah berjamur kalau tidak melakukan proses pengeringan dengan maksimal. Yang kedua juga mudah rusak. Dan yang ketiga, proses pengeringannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kamu mau mengeringkan floor clay itu butuh waktu 1 sampai 24 jam atau 1 hari. Nah, selanjutnya ada kertas. Kekurangannya yang pertama apa itu? Ya, mudah sobek. Terus yang kedua? Ya, mudah terbakar. Dan yang ketiga? Ya. Selanjutnya kain. Nah, ini apa aja? Ya, jadi harus ada alat khususnya. Pakai gunting kain. Pakai pisau bisa nggak? Susah ya. Nah, jadi harus ada guntingnya. Selanjutnya, proses pengerjaannya harus dijahit. Ya, baik dijahit tangan ataupun dijahit mesin. Ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk bahan lunak.
Nah, ini bentuknya floor clay seperti ini ya. Jadi dia mudah dibentuk seperti adonan. Dan selanjutnya ini apa? Ya, kulit jagung. Terus ini ada yang tahu nggak ini apa? Kertas. Ya, kertas. Terus ini? Kain. Ya, kain ini. Nah, ini ada contoh-contoh kerajinan bahan lunaknya. Nah, ini floor clay. Jadi bisa dibuat gantungan seperti ini dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada kulit jagung. Ya, jadi bisa dibuat bunga, bisa dibuat orang-orangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah, ini adalah kertas. Jadi bisa dibuat bunga besar itu yang buat pajangan. Dan yang selanjutnya ini kain ya. Bisa dihias seperti ini. Nah, ekonomis. Ada yang pernah dengar kata-kata ekonomis? Pernah ya? Di mana? Di sekitar iklan. Nah, ya. Di iklan selalu ada ya kata-kata ekonomis. Nah, sebenarnya ekonomis itu apa? Ya, murah, terjangkau. Betul. Jadi ini, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomis itu bersifat berhati-hati dalam pengeluaran uang atau menggunakan barang, menggunakan bahasa, waktu, dan tidak boros atau hemat. Iya. Nah, ini faktor ekonomis dalam rancangan produk kerajinan. Yang pertama, material kerajinannya harus mudah didapat. Jadi, kalau misalnya mau bahannya ekonomis, bahan kerajinannya harus yang mudah didapat. Yang kedua, harganya terjangkau. Ya. Dan yang ketiga, ya. Ya, jadi materialnya mudah diperoleh, harganya terjangkau, tapi mampu dijual dengan harga yang tinggi. Itu adalah ekonomis dalam pengertian kerajinan. Ya. Seniman itu tidak meninggalkan rumah, tetapi dia lebih suka meninggalkan karya. Ya. Jadi artinya kalian kalau ingin dilihat seseorang atau dilihat orang, jadi harus mempunyai karya tertentu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Nah, di sini saya punya beberapa kantong bahan lunak ya. Nanti saya bagikan per kelompok. Nah, nanti kalian amati kantong-kantong tersebut. Nah, dari kantong-kantong ini, apakah jenisnya dari bahan lunak itu apa? Terus karakteristiknya seperti apa? Kekurangan dan kelebihan kalian cari semuanya, bisa dari HP, dari internet, atau dari modul yang sudah saya berikan tadi ke kalian. Bentar dibagikan ya. Nah, kalian buka LKPD-nya. Di situ saya sudah membagikan LKPD ya. Nah, ini tugasnya. Jadi kalian nanti mengamati kantong-kantong yang sudah saya berikan tadi. Dan yang kedua, kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian cari jenisnya itu apa, termasuk bahan lunak atau bahan buatan. Nah, terus juga karakteristiknya itu apa.
Setelah itu aspek ekonomisnya itu apa? Kelebihan dan kekurangannya jika dijadikan kerajinan itu apa aja? Kalian sebutkan ya. Terus kalian buat dalam bentuk mind mapping. Mind mapping itu apa? Jadi seperti ini mind mapping itu. Ya, peta konsep. Nah, kalian buat seperti ini. Kalian desain sekreatif mungkin di lembar manila tadi, ya. Jadi saya beri waktu 20 menit, kalian harus selesai mengerjakan. Nanti kita presentasikan bersama-sama. Paham ya? Kerjakan sekarang. Warna apa? Nah ini ya nanti ditulis pakai spidol ya biar tidak tahan. Floor clay memiliki karakteristik yaitu berasal dari adonan tepung yang dilumat dengan kalis. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan rusak. Floor clay termasuk jenis dari bahan lunak alam. Aspek ekonomis dari floor clay adalah material kerajinan mudah diperoleh, memiliki harga yang terjangkau dan mampu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin. Kelebihan dari floor clay adalah bahan dasar mudah didapat, mudah dibentuk, proses pembuatan adonan mudah. Kekurangan floor clay adalah mudah berjamur jika proses-proses pengeringannya kurang maksimal, mudah rusak. Proses pengeringan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok kedua. Ayo. Ayo. Bu, nggak ada apa-apanya Ya, enggak apa-apa. Dipegang ya. Ini Aji aja, Bu. Ini Mas Bu, ketua. Gimana itu? Ji. Suwek lo Ji. Suwek lo Ji. Mana jauh? Nangun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bahan lunak gipsum. Adapun jenis bahan gipsum adalah bahan lunak buatan. Karakteristik dari bahan lunak gipsum adalah satu, barisan gipsum berwarna putih, dua, memiliki bahan transparan, tiga, memiliki sifat menolak magnet. Aspek ekonomis dari gipsum adalah material kerajinan memiliki harga terjangkau. Material kerajinan harus mampu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin, namun dalam jangkauan pembeli. Kelebihan dari gipsum adalah relatif murah, mudah didapat, memiliki beragam motif, tahan api. Kekurangan gipsum adalah tidak tahan air. Tampilannya mudah kusam, mudah rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang kelompok ketiga.
Ya. Nah, ayo tempelin. Ya, ini. Saya pegang. Sudah apa, Wis? Biarin. Ayo. Aku megangin ya, simpen aja. Sampai kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bahan lunak tanah liat. Tanah liat termasuk bahan lunak alam. Dan karakteristik dari tanah liat adalah lengket, mudah dibentuk, sulit untuk menyerap air, bisa menjadi gumpalan keras ketika sudah kering. Kelebihan tanah liat termasuk bahan lunak yang ekonomis karena kelebihan tanah liat mudah didapat dan juga harganya terjangkau. Kurangan tanah liat mudah pecah, teksturnya yang agak kasar, pengeringan membutuhkan waktu yang agak lama. Tanah liat termasuk bahan lunak yang ekonomis karena tanah liat mudah didapat dan harga tanah liat yang tergolong terjangkau, tetapi dapat dibuat menjadi beberapa macam benda sehingga dapat dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo dengarkan semuanya. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ada beberapa yang sudah bagus ya. Mulai dari pengertiannya, jenisnya dijelaskan secara gamblang. Terus juga kelebihan dan kekurangan, karakteristiknya dan aspek ekonomisnya juga sudah dijelaskan secara baik dan juga lengkap. Nah, ada kelompok yang saya nilai bagus. Yang pertama, kelompok pertama. Ayo tepuk tangan semuanya. Nah, nanti saya beri hadiah ya kelompok pertama. Nah, untuk kelompok yang belum dapat hadiah, tolong nanti di rumah belajar lagi, dipahami lagi apa itu bahan lunak, terus juga aspek ekonomisnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, jenisnya dan lain sebagainya. Nah, gini, dari sini kita sudah mempelajari tentang bahan lunak. Nah, bahan lunak itu apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada bahan lunak alam sama buatan. Nah, contohnya bahan lunak alam. Tanah liat, terus floor clay, terus apa lagi? Kulit jagung. Nah, kalau yang buatan contohnya gipsum, terus sabun, terus kertas, lilin, ya, pledo. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sudah paham semua ya? Untuk materi minggu depan kita akan membuat perencanaan membuat kerajinan bahan lunak. Jadi nanti kalian akan saya suruh membuat laporan, yaitu mulai dari desain hingga menghitung harga jual. Tapi itu minggu depan. Nah, nanti kalian pelajari mulai dari
desainnya sampai menghitung harga jual. Nah, sekian pelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.